Agustus 1945, Indonesia berada di persimpangan sejarah. Penjajah Jepang yang selama bertahun-tahun berkuasa, akhirnya jatuh bertekuk lutut setelah bom atom menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Namun, kabar kekalahan itu disembunyikan dari rakyat Indonesia. Tentara Jepang di Nusantara diperintahkan untuk tetap menjaga keadaan, menunggu kedatangan sekutu. Secara hukum, Jepang masih berkuasa, namun secara nyata mereka telah kalah. Disinilah lahir sebuah celah sejarah, sebuah kesempatan yang tak boleh terlewatkan. Di Jakarta, para pemuda mencium tanda-tanda kekosongan kekuasaan. Bagi mereka, ini adalah momen emas. Jika Indonesia tidak segera menyatakan kemerdekaan, Belanda bisa kembali menumpang sekutu dan menjajah lagi. Namun, tidak semua tokoh bangsa sepakat tentang cara dan waktu kemerdekaan. Soekarno dan Muhammad Hatta, tokoh utama golongan tua, memilih jalan yang hati-hati. Mereka ingin proklamasi dilakukan melalui PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bagi Soekarno dan Hatta, cara ini dianggap paling aman untuk menghindari pertumpahan darah dan kekacauan besar. Namun bagi para pemuda, PPKI adalah badan bentukan Jepang. Jika kemerdekaan diproklamasikan lewat PPKI, maka dunia internasional bisa menganggap Indonesia sebagai negara buatan Jepang. Bagi pemuda, kemerdekaan harus lahir dari kehendak rakyat Indonesia sendiri, bukan hadiah penjajah. Tokoh-tokoh pemuda seperti Sultan Syahrir, Wikana, Chairul Saleh, dan Sukarni terus mendesak. Mereka ingin proklamasi dilakukan secepat mungkin, tanpa campur tangan Jepang, tanpa menunggu siapapun. Malam 15 Agustus 1945, di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56, perdebatan memuncak. Wikana berbicara dengan nada tinggi. Ia memperingatkan, jika proklamasi tidak segera dilakukan, akan terjadi pertumpahan darah. Soekarno tersinggung. Dengan suara bergetar namun tegas, ia berkata, "Ini leherku. Kalau perlu, potong malam ini juga." Suasana memanas. Tak ada yang mau mengalah. Golongan tua menilai pemuda terlalu nekat. Pemuda menilai golongan tua terlalu takut. Malam itu, tidak ada kesepakatan. Menjelang dini hari 16 Agustus 1945, para pemuda mengambil keputusan paling ekstrim dalam sejarah perjuangan bangsa. Soekarno dan Muhammad Hatta harus dijauhkan dari Jakarta, dijauhkan dari pengaruh Jepang, dan dipaksa mengambil keputusan. Maka terjadilah peristiwa yang kelak dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Dini hari itu, Soekarno dan Hatta dibawa keluar Jakarta. Bersama Fatmawati dan bayi kecil bernama Guntur, mereka dibawa menuju sebuah kota kecil di Karawang, yaitu Rengas Dengklok. Ini bukan penculikan kriminal. Ini adalah tekanan politik. Sebuah langkah nekat demi menyelamatkan kemerdekaan. Rengas Dengklok adalah daerah terpencil, jauh dari pusat kekuasaan Jepang. Dijaga pasukan peta yang berpihak pada pemuda. Di tempat sunyi inilah, perdebatan kembali terjadi. Para pemuda menegaskan satu hal, kemerdekaan harus diproklamasikan sekarang. Soekarno masih ragu. Ia memikirkan keselamatan rakyat. Ia takut Jepang bertindak brutal. Namun pemuda meyakinkan bahwa kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Sementara itu di Jakarta, Ahmad Subarjo bergerak cepat. Ia bernegosiasi dengan pemuda. Ia memberi jaminan, proklamasi akan dilakukan paling lambat 17 Agustus 1945. Kesepakatan akhirnya tercapai. Sore hari 16 Agustus, Soekarno dan Hatta dibawa kembali ke Jakarta. Malam itu, di rumah Laksamana Maeda,
naskah proklamasi dirumuskan. Tanpa Jepang, tanpa PPKI, tanpa campur tangan siapapun, hanya bangsa Indonesia. Pagi 17 Agustus 1945, di Jalan Pegangsaan Timur 56, teks proklamasi dibacakan. Indonesia merdeka. Peristiwa rengas dengklok mungkin terdengar seperti penculikan. Namun sejatinya, itulah dorongan terakhir yang membuat kemerdekaan benar-benar lahir. Kadang, sejarah tidak bergerak karena kesepakatan, tetapi karena keberanian mengambil risiko.